Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Kanor sekaligus Sahibatul Bait, ya. Kemudian Ketua Bidang Majelis Tabligh, ya, Majelis Tabligh. Bapak-bapak, keliru loh. Ibu-ibu biasanya sama bapak-bapak, Bu. Karena saya paling taman sendiri jadi grogi ya. Nggak ada saingannya ya. Ibu-ibu sekalian dan juga mbak-mbak, Aisyah Cabang Kanor yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meluangkan waktu kita dalam upaya tafaqquh fiddin, mendalami agama di dalam forum kajian pimpinan cabang Aisyah Kanor dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, topik kajian kita berkaitan dengan seputar fikih wanita atau fikhun nisa. Cakupannya itu banyak gitu. Dan seharusnya ada materi khusus, tapi untuk awal-awal ya cukup fikih wanita saja biar penasaran ya. Fikih wanita itu membahas apa gitu. Yang jelas ya membahas persoalan wanita. Persoalan wanita itu banyak atau sedikit, Bu? Oh, wakah ya. Banyak sekali. Ada seputar fikih darah wanita. Ada haid, ada nifas, ada istihadah. Haid, menstruasi, nifas, kemudian istihadah. Ada juga berkaitan dengan sholat gitu. Ada juga apa Bu, yang lainnya. Tapi untuk kali ini saya akan membahas seputar fikih kelahiran gitu. Fikih apa? Kelahiran. Sudah pada pengalaman semuanya ya? Kecuali yang ngomong yang belum punya. Ya, jelas lah. Itu topik kita, tapi nanti pertanyaannya bebas gitu. Bebas ya. Pokoknya seputar fikih apa? Wanita. Tapi yang kita bahas berkaitan dengan fikih kehamilan dan kelahiran. Kehamilan dan kelahiran. Nanti juga ada hubungannya dengan akikoh. Karena kita kan baru saja selesai melaksanakan korban. Korban dengan akikoh itu ada persamaan, ada apa? Perbedaan. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita awali dulu dari fikih kehamilan. Fikih apa? Kehamilan. Ada tradisi yang muncul di masyarakat ya seputar kehamilan, yang mana upacara atau tradisi itu Bu, itu biasanya dilakukan ketika seseorang itu melewati masa yang diistilahkan dengan 4 masa ya. Ada seorang antropolog dari barat namanya Arnold van Gennep. Namanya apa Bu? Siapa Bu?
Arnold van Gennep. Dia punya teori bahwasanya di masyarakat atau semua agama itu ada 4 perayaan, yaitu masa kelahiran, masa dewasa, masa pernikahan, dan masa apa? Kematian. Perayaan atau adat yang ada dalam kehidupan kita biasanya kan 4 ini, waktu kecil, kemudian apa? Dewasa, kemudian menikah, kemudian kematian. Ada perayaannya, ada syukurannya, ada bancaane. Waktu kelahiran ada, nanti yang kita bahas ya. Terus dewasa kalau dalam Islam ada apa? Khitanan atau sunat itu. Ya nanti bagaimana kalau perempuan disunat atau enggak? Itu sudah dibahas oleh dalam fatwa tarjih gitu. Dan sunat bagi wanita, saya ke situ sebentar, dipancing kok gitu. Itu kalau di daerah Jawa Tengah, itu wanita itu disunat. Wanita itu apa? Disunat. Di Afrika, termasuk di Mesir, wanita itu disunat. Dan dalam mazhab Syafi'i pun sebenarnya wanita itu disunat. Wanita itu apa? Disunat. Karena ada hadis yang seolah-olah menganjurkan wanita itu disunat. Idza iltaqa al-khitanani faqad wajaba alaihima al-ghuslu. Kalau ketemu 2 alat khitan, maka wajib mandi. Di antara hal yang mewajibkan mandi itu apa? Ketemunya 2 alat khitan. Di situ konteksnya hubungan suami istri. Berarti seolah-olah wanita itu ya di khitan. Wanita itu ya apa? Di khitan. Tapi yang di khitan itu bukan itunya, saya malah gak enak ngomongnya. Yang di khitan itu di atasnya, bukan pas itunya ya. Itu diambil, ada yang cukup dilukai saja, ada yang dipotong tapi dikit aja gitu. Kalau dalam fikih itu yang kayak, mohon maaf ya, kayak cembelnya pitik itu yang di sehingga di Jawa Tengah itu khitan untuk wanita itu biasa, Bu. Kecuali di Jawa Timur, di Bojonegoro enggak ada tapi ya. Enggak ada, wanita enggak ada yang disunat. Dan di dalam fatwa tarjih, Bu, ketika kita beragama kan menggunakan 3 pendekatan ya. Ada bayani, yaitu menggunakan pendekatan dalil Quran dan sunnah. Kemudian apa? Burhani, ilmu pengetahuan. Ya termasuk nanti khitan untuk wanita itu bahaya atau enggak secara kesehatan. Kemudian yang ketiga irfani, pendekatan hati nurani. Di dalam kajian majelis tarjih, Bu ya, WHO yaitu Organisasi Kesehatan Dunia itu melakukan penelitian bahwasanya khitan untuk wanita itu berbahaya, berisiko, diantaranya bisa terjadi infeksi, kemudian juga mengakibatkan kalau ini dilakukan mengurangi apa? Nah, jenengan ngomong. Nah, sehingga majelis tarjih saat ini tidak menganjurkan wanita untuk di khitan. Berarti jenengan aman, Bu ya. Aman, enggak pernah disunat ya. Enggak pernah disunat, Bu ya. Soalnya enggak nakal. Kalau nakal itu disunat saja. Nah, itu juga berkaitan dengan fikih apa? Fikih wanita.
Saya teruskan tadi ya, berarti masa kelahiran atau masa kecil, terus dewasa, terus nikah. Kalau nikah kan ada juga upacaranya, yaitu apa tadi sing diomong tadi? Ya, yang diomongkan tadi, kok malah abot ya? Coba dibesarkan lagi ya. Ya, yang diomongkan tadi, kita kan sekarang apa di sini wayahe ngunduh mantu itu diunduh aja. Wayahe ngunduh mantu. Dekane pas besarani apa? Enggak cari sapi itu loh, Mbak, nontoni sapi. Sapi ditontoni kok. Nah, saiki mantu diunduh malah bingung ngomong. Ngunduh mantu iki kayak mantu kan dhuwur ya, terus diunduh pakai ceblok. Golek sapi nontoni sapi to, Bu? Wis ndelok sapi gak wis kok nontoni sapi kayak nontoni wong. Nah, terus masa kematian atau upacara kematian. Upacara kematian itu ada yang berbau tradisi, ada juga yang sesuai dengan apa? Islam. Kalau sholat jenazah sesuai Islam. Sebelum mati ditalkin sesuai dengan ajaran Islam. Cumanya bagaimana status telung dinani, mitung dinani, matang puloi, nyatus, nyewu, terus hol gitu. Secara umum di Muhammadiyah itu dianggap hanya tradisi atau budaya. Kembali ke tadi ya, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kita fokus di fikih kehamilan dan kelahiran. Kehamilan, masa kehamilan itu secara umum berapa bulan Bu dulu jenengan? 9 bulan. Itu secara umum ya. Yang minimal itu berapa bulan Bu? 7 bulan ya. Tapi kalau di fikih ada yang mengatakan 6 bulan. Nah, bisa sudah tanyakan ke medis saya sering kan di rumah sakit di dunia kebidanan itu kok jarang sudah terjadi kelahiran saat bayi baru berusia berapa? 6 bulan. Yang umum prematur itu 7 ya. 7, 8. Nah itu 7, 8 juga prematur. Prematur. Kalau yang lebih dari 9 bulan ada Bu? Ada. Sampai setahun Bu ya? Bayinya juga normal? Enggak, bayinya normal atau enggak Bu? Yang satu. Enggak meteng setahun tapi lahir bayi atau enggak? Soalnya dalam mazhab Syafi'i dulu penelitian Imam Syafi'i itu Bu, maksimal itu 4 tahun ya. Tapi ini dalam pandangan medis sekarang itu enggak betul Bu. Itu disebut hamil anggur atau halusinasi. Wanita itu perutnya besar dikira apa? Hamil. Padahal itu tidak gitu. Bisa juga penyakit, mungkin kanker atau mungkin memang juga kebetulan besar saja, tapi tidak sampai apa? Melahirkan. Sehingga pendekatan burhani itu penting melihat ilmu pengetahuan. Itu tentang masa hamil. Ada budaya, ada tradisi Bu seputar kehamilan. Biasanya mulai ada syukuran atau upacara itu ketika usia kehamilan berapa Bu? 7 bulan Bu. Nek 7 bulan disebut apa? Tingkepan. Oh, apal kabeh ya? Pelaku atau piye iki? Oh gitu ya. Tapi sebelum 7 bulan to mitoni to ningkepi ada juga mapati. Ada apa?
Mapati. Mapati itu upacara usia kehamilan 4 bulan. Yaitu pada saat apa Bu? Mengandung atau hamil muda sing jenengan nyidam. Dipiye nyidam apa Bu? Enggak nyidam apa Bu? Mau bajangan Bu, nah ya golek adek. Nyidami sing angel-angel lho Bu, sing bojone katok golek to. Nyidame mau mangan bajangan, sing yang lainnya dulu nyidam apa Bu? Apa? Nyidam apa Bu? Avanza. Lawi ngabuti bojone Bu. Nyidame Avanza. Kadung nyidamnya Pajero, panas jaman jero. Nah, di situ ada upacara yang disebut dengan Mapati. Mapati itu usia kehamilan 4 bulan. Kenapa kok muncul ada tradisi Mapati? Itu ada yang menghubungkan dengan masa bayi itu ditiupkan roh. Nah, kok bisa? Di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud ya. Yang pernah belajar Arba'in Nawawiyah ada? Ada Bu, guru-guru katanya. Ada hadis Arba'in Nawawiyah itu 40 hadis yang dikoleksi oleh Imam Nawawi. Masa alam kandungan Bu. Masa apa? Alam kandungan. Pertama kali itu nutfah. Nutfah itu segumpal sperma. Ketemunya sperma dengan ovum. Supaya jadi anak itu harus bertemu laki-laki dan perempuan. Harus atau enggak Bu? Iya, kalau enggak ya enggak mungkin jadi anak. Itu disebut nutfah, pertemuan nutfah antara sperma dengan ovum itu 4 bulan, arba'ina yauman, 40 hari, 40 bulan tuh Mbak, 40 hari ya. Setelah itu alaqah itu segumpal darah. Itu juga arba'ina yauman, 40 hari. Setelah alaqah jadi mudghah. Mudghah itu segumpal apa? Segumpal daging. Itu juga arba'ina yauman, 40 hari. Ketika sudah menjadi mudghah, maka diutuslah malaikat fayanfuhu fihi ruh, maka meniupkan ruh. Kalau ruh sudah ditiupkan, daging itu hidup atau enggak? Nanti bakal hidup atau enggak? Bakal hidup. Kalau daging saja nyawanya, ruhnya hilang, hidup atau enggak? Orang meninggal masih punya daging. Masih punya daging atau enggak? Masih, tapi ruhnya yang hilang. Bayi ketika sudah berwujud daging, kalau enggak ada ruhnya kan yo enggak hidup kan gitu. Maka fayanfuhu fihi ruh. Malaikat itu meniupkan apa? Malaikat itu diutus untuk meniupkan apa? Ruh. Fayu'mar bi arba'i kalimatin. Diperintahkan untuk menulis 4 perkara. Yang pertama apa? Bikat bi rizkihi. Rizkinya ditulis. Apakah kaya atau miskin? Wa ajalihi. Matinya juga ditulis. Mati usia berapa gitu. Ada yang tahu kita? Enggak ada. Takdir kita kaya atau miskin ada yang tahu? Enggak ada. Wa amalihi, amalnya juga ditulis. Terus sa'idun am syakiyun. Dia ditakdir masuk surga atau masuk neraka. Tahu Bu? Kita min ahlil jannah atau min ahlin nar? Tahu atau enggak? Enggak tahu, tapi insya Allah min ahlil jannah. Pokoknya jenengan gelem budal ngaji ini ciri ahli surga. Kalau diajak ngaji gak gelem berarti ciri apa? Tuh hadisnya jelas Bu itu.
man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar mencari ilmu, maka dia di jalan Allah sampai pulang. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu apa? Fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah sebuah kebaikan, dipahamkan masalah apa? Agama. Berarti kalau jenengan masih mau ngaji, berarti itu ciri ahlul jannah. Ciri ahlu surga. Tapi kalau ngaji wis awang-awangan, berarti ciri ahli apa, Bu? Ciri ahlu nar. Keri ra apa-apa, Bu, sing penting ngaji. Hah? Wong salat keri gak apa-apa to, Bu? Apa maneh ngaji kan? Berarti murid masbuk gitu. Itu murid apa? Murid masbuk. Ya gak apa-apa, yang penting masih mau apa? Ngaji. Intinya, Bu, intinya tadi. Berarti kalau sudah berapa hari tadi? 40 plus 40 berarti berapa? 120 hari. Sama dengan berapa? Berapa bulan? 104 bulan, Bu, 4 bulan. Sehingga muncul di adat Jawa itu di Mapati, Bu, Mapati. Tapi itu enggak ada dalil khusus ya. Cuma beranggapan itu sebenarnya budaya kemudian diislamisasikan. Dianggap ini syukuran karena roh sudah ditiupkan. Dulu jenengan juga gitu, Bu ya? Enggak, lagi krungu Mapati lagi saiki yo. Padahal wong Jawa kok gak Jawa ya. Hilang Jawa nih. Itu Mapati. Habis itu ada Mitoni. Ada apa? Mitoni. Hari yang atau bulan yang ke-7 dari kehamilan bayi. Mitoni. Tingkepan. Aduh. Tingkepan apa, Bu? Dirujai terus apa lagi, Bu? Hah? Enggak, rujak terus apa? Pasungi terus procoti, merocot. Terus apa lagi? Nah, mitoni itu dihubungkan dengan ceritanya Nyai Satingkep itu. Nyai siapa? Satingkep. Mau jenengan pelaku tingkepan kok gak tahu cerita deh. Jadi ada tokoh yang namanya Nyai Satingkep. Nyai siapa? Satingkep. Seorang nyai yang hidup di masa kerajaan Kediri. Ketika itu rajanya Raja Joyoboyo. Rajanya siapa? Joyoboyo. Nyai Satingkep itu nikah dengan Sadia. Punya anak, itu anaknya 9, Bu. Anaknya jenengan pun sangka apa jereng, Bu? Jereng ya. Punya 9 anak, berarti 9 kali hamil. Capek tuh gak, Bu? Capek tuh gak? Punya anak 9. Tapi anaknya itu enggak ada yang usianya panjang. Meninggal semuanya pada saat apa? Kecil. Tapi Nyai Satingkep itu enggak menyerah. Meskipun sudah pernah punya anak 9, dia tetap ingin punya anak. Kapok tuh tetap ingin, Bu. Kapok Lombok. Akhirnya apa? Dia berusaha untuk bagaimana bisa dikaruniai anak lagi. Wis melakukan usaha cara kok angel, Bu. Kadung apa? Sudah lahir semuanya.
mau anak yang ke-10 susah. Akhirnya apa? Dia sowan ke Raja Jayabaya. Minta petuah, minta nasihat. Sama raja dinasihati supaya mandi pakai gayung dari kelapa itu, jenenge apa? Jebor atau batok ya. Itu disuruh mandi tiap hari Rabu dan Sabtu. Akhirnya didengarkan, dipraktekkan betul itu. Kemudian diajari japa-japa gitu. Akhirnya dia melahirkan. Setelah itu menjadi sebuah tradisi. Nek wong hamil supaya kehamilannya lancar itu ditengkepi. Nanti ada upacaranya mandi dengan pakai jebor atau batok. Yang memandikan 7 orang wanita yang dianggap sepuh atau punya kedudukan. Itu sih wong wedok pitu, Bu. Jangan iki atus niku nggih. Dengan bunga 7 rupa dari 7 sumur. Yang golek sumur 7 sumur ya angel Bu saiki. Saiki ana ekran kan sumur. Hah? Nah dari sini muncul apa? Tradisi tingkepan. Ini juga budaya, Bu, budaya. Nek tingkepan sekarang itu biayanya mahal atau enggak, Bu? Apa sih rujak apa mana, Bu? Enggak, maksudnya berapa juta kira-kira? Tergantung. 1 juta cukup, Bu? Kurang. 2 juta? 3 jutaan ya? 3 jutaan. Oke. Tergantung undang. Maksudnya oh ya. Berarti kurang akeh, Bu ya? 5 juta, Bu. Nah. Ini 2 upacara sing cukup terkenal, Bu. Saat apa? Kehamilan. Biayanya besar. Terus ada sing merocoti. Sing tahu merocoti ada enggak? Oh. Nggih merocoti, Bu. Nek merocoti kados pundi, Bu, acarane? Maksudnya merocoti apa? Bancaan mawon kados pundi? Merocoti terus enek ndawet pelencing. Tahu? Dawet pelencing tahu ya? Dawet pelencing itu suruh bikin dawet. Nanti dawetnya dibeli sama anak kecil. Dibeli secara simbolis. Damel apa, Bu? Duweke damel apa? Damel kreweng. Mboten wonten? Oh. Mergo dakwai Aisyah wi guru-guru Aisyah wi. Sing anak tunggal itu. Nah, ini upacara waktu apa? Kehamilan. Sekarang kita ke kelahiran. Nanti sekaligus bahas apa? Akikoh. Ketika bayi dilahirkan, itu juga ada beberapa upacara. Sedangkan langsung brokoan, Bu. Tapi sebelum ke brokoan, Bu, kita awali dulu, kita urut. Ketika bayi lahir, itu apa upacaranya? Apa? Diadani. Oke, diadani. Jenengan diadani, Bu Devin. Nah, diadani ya. Memang kalau dalam kitab mazhab Syafi'i, Bu. Kitab mazhab apa? Syafi'i, saya bacakan ya. Dianjurkan untuk diadani. Di sana dikatakan ini Fathul Mu'in ya. Wa yusannu lan den sunatake apa ayu adzana. Nyento diadani. Maksudnya sapa sing diadani? Bayi.
fi udhunihil yumna ing dalem kupinge sing tengen. Wa yuqamu lan den komati, wa yuqama lan den komati sapa bayi fil yusra ing dalem kupinge kiwa. Akibal wad'i ing dalem sakwise lair. Berarti mungguhe madzhab Syafi'i anak sing lair niku di adani lan den komati. Diadani ning kupinge tengen, dikomati ning kupinge kiwa. Hikmah napa, Bu? Mengenalkan sinten? Memperdengarkan kalimat tauhid ketika anak itu hidup atau keluar di alam dunia. Supados napa? Supados kalimat sing pertama yang didengar adalah kalimat tauhid. Azan kan nenek la ilaha illallah ta asyhadu an la ilaha illallah. Itu hikmahnya. Sebagaimana juga orang ketika meninggalkan alam dunia itu dianjurkan apa, Bu? Nek wong sakaratul maut jenengan wonten teng mriku disunahake napa? Mentalkin sing Rasulullah dawuh lakinu mautakum la ilaha illallah. Lakinu nalkenano sapa sira kabeh mautakum ing wong-wong sing bakal kepaten. La ilaha illallah kangge napa? Murui to ngulang maos napa? La ilaha illallah. Berarti nek wong peninggalon dunya menuju alam kubur dianjurkan apa? Ditalkin supaya akhir ucapane apa? La ilaha illallah. Sing Rasulullah dawuh mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah napa? Dakhalal jannah. Sapa wonge sing akhir ucapane la ilaha illallah mesti bakal mlebet swarga. Lah nek wong pe urip ning donya saking alam kandungan nggih sami dikiasno kalih wong peninggalo donya. Dikengken apa? Pertama kali kalimat yang ia dengar supaya kalimat itu tauhid. Tapi hadisnya, Bu, diperdebatkan. Enek sing nilai sahih, enek sing nilai dhaif. Wonten hadis sing Rasulullah dawuh man wulida lahu waladun. Sapa wonge sing dilahirkan baginya anak. Fa'adzana fi udhunil yumna. Terus wong niki napa? Mengadzaninya di telinga yang kanan. Wa aqama fi udhunil yusra. Dikomati di telinga yang kiri. Lam tadhurruhu ummusibyan. Anaknya enggak akan diganggu oleh ummusibyan, ibuke cah cilik. Inggih punika setan sing disebut korinah. Atau korin jin korin. Jin yang ada dalam diri kita. Supaya anaknya enggak sakit-sakitan. Terus apa? Enggak rewel, enggak nakal. Berarti nenek cah nakal wi diganggu jin korin. Tapi hadisnya ini diperdebatkan ya. Kalau ditarjih enggak ada tuntunan adzan. Cuma nek jenengan adzan nggih mboten napa-napa, Bu ya. Tapi nek jenengan misalnya derek tarjih gak diadani nggih mboten napa-napa. Soalnya diperdebatkan ya. Tapi nek jenengan takok pandangan tarjih tidak ada anjuran untuk diadani. Dalam HPT jilid 1 itu tuntunannya apa? Nek orang baru melahirkan yang pertama itu dibersihkan. Dibersihin di apa Ibu? Biasanya dipian jenengan apa, Bu? Disibini terus diapain lagi, Bu? Bidan jenengan delok tok. Dibersihkan terus ditahnik. Tahnik niku napa? Dicethaki. Alit-alit apa? Langit-langit itu diolesi sesuatu yang manis. Yang manis kayak apa, Bu? Madu terus kurma terus napa malih? Air gula terus napa malih, Bu?
Tenanan Bu. Berarti Bu kayak kurban bareng Bu. Dalam hadis Abu Musa, ketika Abu Musa itu melahirkan anak. Kata Abu Musa, fa'ataitu bihin nabiyya. Dibawa ke Nabi. Fasamahu Ibrahim. Dikasih nama siapa? Ibrahim. Fahannakahu bitamrotin. Terus ditahnik dengan korma. Sehingga sunnahnya itu yang manis. Yang apa? Manis. Bisa kurma. Kalau enggak punya kurma, runtop. Kalau enggak punya itu apa lagi? Madu. Terus apa lagi? Air teh. Air kopi juga Bu. Gak sing gulai sing ulang sapa Bu Dek Bian? Sing ulang sapa? Oh ngono. Nah, ini Bu saya bacakan ya. Ini di Fathul Muin. Tahnik itu apa? Bitamrin dengan kurma. Kalau enggak ada fahul win sesuatu yang manis. Lam tamassahun naru. Sing ora digepok api. Maksudnya apa? Gak kena api. Karena wedang teh mah loh. Itu kena api atau enggak? Kena atau enggak? Kan direbus Bu. Oleh sebab itu pakai pisang bisa, madu bisa. Pisang bagaimana? Boleh dikunyah, boleh kena itu gak apa-apa Bu. Apa mana ibu nih Pak Ani atau Bu Ani ya ora apa-apa. Terus apa? Nek wedi kena ibu yo pakai lepek kemudian di apa Bu? Di apa Bu? Di brenyet sembuh hopos. Ya direnyet. Nanti dilembutkan buat apa? Mentahnik. Sunnahnya mentahnik itu min ahlil khair. Orang yang dianggap soleh. Baik laki-laki maupun perempuan. Misalnya kalau anak Pak Yai, pokoknya oleh barokah Pak Yai. Pak Yai kon tahnik gitu. Niku nggih. Terus wada'a bil barokah. Terus Nabi mendoakan supaya apa? Mendapatkan barokah. Didoakan anak kecil itu. Makanya barokah ini di Jawa didadekno brokoan. Dadek apa? Brokoan. Brokoan itu ngalap barokah. Tapi brokoan itu hari keberapa Bu? Langsung dibrokah Ibu? Ora sisuk itu Bu, saiki lahir sisuk lagi brokoan. Oh, kados niku. Berarti mboten kudu sisuke mboten ya? Pokoke cepet nih ya. Wada'a bil barokah itu Nabi mendoakan anaknya Abu Musa supaya apa? Mendapatkan berkah. Tapi itu hanya apa Bu? Kok hanya satu kali? Dalil khususnya enggak ada. Cumanya budaya Jawa dihubungkan dengan doanya Nabi kepada anaknya Abu Musa didoakan mendapatkan berkah. Tapi mendoakan berkah itu enggak harus pakai bisa dipahami agak Bu? Saya. Terus habis lahir itu hari-hari ini dia apa Bu? Dicuci terus. Oh, jambu. Ning ngisore jambu kenapa Bu? Napa? Kenapa kok ning ngisore jambu tuh? Oh, berarti kebetulan mawon Bu ya, mboten wonten
Ya pokoknya adem Bu ya. Terus anaknya biar manis kayak jambu gitu ya. Kalau budaya Jawa itu gini Bu, ari-ari itu kan sing paling berjasa ketika menemani bayi di alam kandungan. Makanya ari-ari itu dihormati dalam budaya Jawa. Ojo sampai ari-ari dibuat dipangan kucing. Gimana Bu? Ngawan dibuang Bu ya? Lah gak diseneni mbah itu Bu? Hah? Nah tadi ya. Di budaya Jawa itu ditanam, dipendem. Biasanya dipendem di pinggirnya lawang. Dipendem di pinggirnya apa Bu? Lawang. Dipageri pring. Kayak kembang piring Bu ya? Kasih lampu listrik sampai selapan. Sampai apa? Selapan. Kadang golek apa pager pringnya angel, kayak kurungan pitik. Itu budaya Jawa ya. Itu budaya Jawa. Intinya nggak ada tuntunan khusus putar perawatan ari-ari, yang penting dikubur aja. Dikubur. Jangan sampai ari-ari dimakan apa? Kucing gitu. Pangan pitik Bu, cocoli pitik. Wong sing liyane dikubur kayak lampu, kayak kembang, kok sing kene ditotolo pitik lho. Itu mendem ari-ari. Ada tuntunan Ibu? Enggak ada. Tapi nek jenengan memperlakukan baik dikubur ya enggak apa-apa. Tapi enggak ada upacara khusus. Nabi ojo dibuat dinao kucing tuh Bu. Kesane kok enggak bagus gitu. Atau dicotolno pitik. Kayak atau di lebok apa? Kendil, dilebok kundil. Terus apa? Kasih jarum, paku. Hikmahnya apa Bu? Enggak maksudnya hikmahnya apa? Supados napa nih? Oh pinter, berarti tajam kayak jarum itu. Tulisan Bu. Nggih, niku mboten wonten anjuran khusus Bu. Terus sak badane niku ada upacara yang disebut dengan sepasar. Sepasaran Bu, 5 hari. Saiki dibareng Pupak Besar Bu. Tapi kan Pupak Besar ngenteni wedule copot. Kan beda-beda Bu. Gak kudu hari ke-5. Nek sepasar kan hari ke-5 Bu, sepasar kok. Dino pasarane mau 5 kok. Setelah itu ada akikoh hari ke-7. Kita bahas Bu, akikoh ini penting. Di Jawa Bu, wong ngakikoi anake hari ke-7 itu biasanya malah takut. Kenapa? Kayak wong mati, bener Bu. Kok mitung dinani kayak. Sehingga di Jawa itu akikahnya enggak hari ke-7, tapi dibarengkan dengan selapan. Hari ke-36. Hari ke-36. Kenapa? Soalnya kalau anak itu lahir misalnya Jumat Legi, selapannya kan Jumat Legi. Ya, supaya ketemu Jumat Legi itu kan harus nunggu selapan. Itu ya alasannya. Dan di Jawa dianggap nih
selapan itu bayi itu rentan terkena penyakit dan godaan ya. Sehingga perlu untuk dibancai, rambutnya dicukur, kukunya diketok atau dipotong ya, rambutnya dipotong, kukunya diketok. Tapi akikoh, apakah ada anjuran di nunggu selapan, Bu? Tidak. Dalam hadis Samurah bin Jundub ya, Rasulullah bersabda, kullu gulamin murtahanun bi aqiqati. Setiap anak bayi itu tergade dengan akikohnya. Dengan apa? Akikohnya. Cik Bien jenengan nggih diakikohi napa mboten, Bu? Nak ketoke wajahe gak ana sing diakikohi. Berarti tergade rong ditebus kan saiki ya. Cek neng pegadean. Enggak, maksud hadis itu apa, Bu? Murtahanan bi aqiqati, kata Imam Ahmad. Kalau orang tua enggak mengakui anak-anaknya meninggal di waktu kecil, maka anaknya tidak bisa ngasih syafaat kepada orang tuanya. Ada yang memahami semacam itu. Tapi sebagian ulama lain enggak sepakat terhadap pendapat Imam Ahmad. Maksudnya bayi itu layanmun muwa mithlihi. Bayi itu enggak akan bisa tumbuh, berkembang secara normal. Bisa jadi sakit-sakitan atau anaknya nakal, rewel, cerewet, terus apa lagi? Cerewet malah seneng, Bu ya nek cilik. Nek wis gedhe sing mangkel wong. Nek masih kecil kan anak cerewet kan seneng, Bu ya. Lucu. Kan menunjukkan kalau dia bisa bicara. Jadi nek nakal itu biasanya enggak diakikoi. Tapi katanya jenengan ya nuwakal, Bu, berarti ora diakikoi. Atau sakit-sakitan. Tapi ini hanya usaha spiritual, Bu. Maksudnya kalau orang tua ingin anaknya itu enggak sakit-sakitan, enggak nakal, usaha spiritualnya apa? Akikoh. Bisa berhasil, bisa tidak. Kayak jenengan. Kalau ingin usia panjang, itu usahanya apa, Bu? Nek jenengan pingin umur dawa apa, Bu? Silaturahim. Napa malih, Bu? Menjaga kesehatan, olahraga, enggak makan kolesterol. Pengenane ya nyati-nyati bareng, Bu. Oh, korban setahun pisan, Bu ya. Setahun pisan nih gak nyati. Ada juga usaha spiritual apa? Puasa Arafah. Makanya sing tuwek-tuweki penting ngemeno puasa Arafah. Kenapa? Karena Nabi ketika ditanya tentang puasa Arafah, yukafir as-sana al-madiyah wal baqiyah. Poso Arafah wi iso nglebur dosa rong taun. Tahun sing wis lewat lan tahun sing bakal teko. Nek orang itu, Bu, tahun akan datang dosanya akan diampuni. Orangnya masih hidup atau sudah mati? Bu, di rumah tenanan. Nek wong sing poso Arafah dosane tahun ngarepe disepuro, wong niki wis mati atau jek urip? Nek kok jek urip, Bu? Masih hidup kenapa? Wong jek iso nglakoni dosa kan? Nek wis mati ra iso nglakoni dosa. Itu kata Ibnu Abbas. Berarti nek kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan hadis Nabi tadi loh. Kalau ingin usia panjang, di antaranya melakukan usaha spiritual, yaitu melakukan puasa Arafah. Tapi jenengan bantah, tonggoku deknane berposo Arafah yang mati. Nah itu kan usaha secara spiritual, Bu. Makanya jenengan, aku dibidu Ustaz Lukman. Lha kok iso? Anakku kon ngakikoi, tak akikoi iki nakal lho. Nah, namanya usaha bisa berhasil, bisa tidak. Tapi sunnahnya apa? Diakikoi. Dan Nabi mengatakan apa? Kullu gulamin murtahanun bi aqiqati. Setiap anak kecil itu tergade dengan
akikahnya. Tutbahu anhu yauma sabihi. Akikah kuwi dibelah dina kaping 7. Jadi baiknya Bu, baiknya itu aja nunggu selapan. Meskipun umum di budaya Jawa apa? Selapan. Hari ke-7 terbaik itu. Meskipun kok koyo wong mati. 7 dina kuwi enek mok ning Indonesia, ning tibu. Di Arab enggak ada 7 hari. Maksudnya 7 hari kematian enggak ada. Hari ke-7 itu yang terbaik. Dan akikah hari ke-7 itu disepakati Bu. Misalnya nek gak bisa bagaimana? Ada hadis yang mengatakan minggu yang kedua, berarti minggu kedua hari ke-14. Kalau enggak bisa hari ketiga, berarti 21. Tapi setelah itu enggak ngikuti lipatan minggunya. Minggu keempat 28, minggu kelima 35, berarti selapan. Selapan ini minggu kelima Bu, minggu kelima. Nah itu enggak ada dalilnya. Yang bilang minggu kedua hari ke-14 atau minggu ketiga 21, hadisnya juga diperdebatkan. Apalagi saiki kuwi akikah kanggo bayi tuwek atau bayi gede. Gimana Bu? Dibarengo nyunato ya? Kuwi siji gawe, loro gawe, telu gawe. Yo beda Bu. Walimatul khitan beda. Akikah juga beda. Hadisnya kan meskipun ada yang mengatakan boleh Bu kalau bisa hari ke-7. Kata Imam Ahmad, makanya Bu intinya kajian ini kan supaya jenengan lho, jangan disibukkan dengan budaya tadi, entek digomapati, gutingkepan, gobrokoan. Masih tak tanya tadi tingkepan entek piro Bu? Tak bilang 1 juta kurang 5 juta. Nah, makanya itu ditabung, yang penting jenengan usaha akikah hari ke-7. Nek jenengan mengikuti adat, modale wis entek wae akikah wis ra duwe duit. Padahal sing jelas enek dasare napa? Akikah sebaiknya hari ke-7. Kata Imam Ahmad kalau enggak punya yastakrid. Yastakrid itu apa? Ngutang. Ngutang. Tapi tentu Bu, nek ngutang kudu iso nyaur. Aja sampai jenengan ngejar sunnah jajak orang nyaur utang. Akikah hukume sunnah, bayar utang hukume wajib. Gak kena wong penting no sunnah, ninggal no sing wajib. Nah itu. Tapi kata Imam Ahmad, kalau dia meskipun hutang nanti akan dimudahkan oleh Allah. Li'annahu ahya sunnatan, karena orang itu menghidupkan sunnah. Hari ke-7. Itu Bu ya, ada yang memahami sampai balik. Kalau sudah sampai balik, itu dalam mazhab Syafi'i ya, dia mukhayyar, punya pilihan mengakikoi dirinya atau tidak. Sehingga di masyarakat Bu, enek akikah kangge bayi tuwek atau bayi gede. Ya kan Bu ya, betul atau enggak Bu? Ojo korban dhisik awakmu rong dikakikoi. Wong awakmu cek tergade kok korban. Betul atau enggak Bu itu? Betul atau enggak Bu? Ora dirungokno to. Enggak di masyarakat Bu, orang mau korban kemarin itu loh. Nek urung di akikah aja korban dhisik. Padahal wis dadi bayi itu tuwek. Di akikah itu enggak. Di masyarakat meninggal disembelihkan sapi. Jirine apa Bu? Kekah. Ya kan? Kekah napa betul? Ada yang memahami kekah. Kekah itu akikah. Nah, akikah untuk bayi yang tua atau bayi gede
itu didasarkan pada hadis. Ada hadisnya Bu yang di masyarakat itu. Hadis Anas ibn Malik. Aqqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da'an bu'itha nabiyan atau ba'dan nubuwah atau ba'dal bi'tsah. Nabi niku mengakikoi awake dhewe sak badane diangkat dados nabi. Yuswane pinten, Pak? Bu. Usianya berapa? 40 berarti bayi gede atau bayi cilik? Bayi gede. Tapi hadisnya sama Imam Nawawi, ulama dalam mazhab Syafi'i Ibu. Hada haditsun batilun, iki hadis yang batil. Kalau hadis batil berarti dhaif, enggak bisa dipakai dasar. Sehingga jenengan Bu, wis kadung dadi bayi tuwek, dik biyen ya ora tau di akikoi mbah cek ketebus muga. Berarti sekarang kalau wayahnya korban ya korban, nggak usah akikoh. Kalau hadis tadi sahih Bu, tentu ada penjelasan sahabat itu mengakikoi dirinya sendiri kan, sebagian sahabat kan masuk Islam sudah tua. Terus hadis tadi Pak, Bu, Nabi bilang apa? Kullu gulamin, saben-saben anak cilik. Berarti akikah itu yang dianjurkan orang tua atau anaknya sendiri, Bu? Orang tua, Bu. Orang apa? Tua. Jelas apa betul? Ya, jelas. Berarti intinya kalau bisa akikah itu hari ke-7. Nek gak iso wis mengikuti pendapat sing minggu kedua ke-14 nek gak iso ketiga. Tapi nek selapanan nggak ada dasar ya, meskipun itu umum di masyarakat Bu ya. Sekarang akikoh, kalau laki-laki, kalau perempuan, jenengan kok mau cukup wedhus siji Bu? Akeh wedhus loro to Bu? Ditambahi 3 kambing Bu. Atau ditambahi daging pasar atau? Oh gitu. Anaknya laki-laki atau perempuan? Oh gitu. Jadi 5 Bu ya. Luar biasa. Ya, kita bahas sekarang. Di hadis Aisyah Bu, hadis siapa? Aisyah. Rasulullah dawuh, anil gulami syatani mukafiatan. Akikah itu untuk bayi laki-laki 2 kambing mukafiatan yang seimbang. Seimbang maksudnya itu harganya sama, usia kambingnya sama, umurnya ya, warnanya sama. Kalau bisa loh, tapi enggak harus, enggak wajib. Nek kambingnya Jawa ya Jawa kabeh. Nek gibas ya gibas kabeh. Nek putih kabeh. Meskipun oleh putih ambek ireng, tapi lebih baik sama. Itu jenenge mukafiatan, seimbang. Yang satu harga 3 juta, yang satu 3 juta. Sama. Wa anil jariyati syatun. Kangge bayi wedok 1 kambing. Tapi di hadis Ibnu Abbas Bu, jenengan kan jawab tuh ya, akikah itu nek laki-laki harus 2 kambing. Tapi di hadis Ibnu Abbas Bu, jenengan cek nanti di Bulughul Maram ya. Ngertos Bulughul Maram Bu? Gadah ya, sing dianggit sinten Bu? Sinten Bu? Ditulis siapa Bu? Imam siapa? Ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bulughul Maram Bu, ini Bulughul Maram, tapi kecil bukunya. Jenengan kan maca ya ora iso Bu.
ora nek harokate. Digedhekno ya tetep gak iso maca. Masalahe ora tulisane gedhe to cilik. Masalahe gundule kowe. Guyon Bu, guyon. Nah, saya ngaji tuh Bu, ini kan Fathul Mu'in tuh kitab. Tuh Ustaz, tulisannya cilik kok iso maca. Ya iso diwalik aku iso maca. Nek kula wis gak patok ketok to Ustaz. Tapi masalahnya jenengan niku mergo tulisane cilik gak iso maca to satre ya ora iso maca mergo tulisane gundul. Digedhek ya tetep gak iso maca. Wis di-zoom ya. Ya guyonan. Kembali ke tadi ya. Di hadis Ibnu Abbas di sana dikatakan aqqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anil Hasani wal Husain. Nabi itu mengakikoi Hasan dan Husain. Hasan dan Husain siapa Bu? Cucu. Lahir dari Ali ibn Abi Thalib menikah dengan putrinya Nabi sinten Bu? Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahir Al-Hasan dan Husain kembar. Tapi yang mengakikoi siapa Bu? Yang mengakikoi siapa tadi? Sinten mau yang mengakikoi? Enggak yang jenengan gak diredudak ya. Tapi jenengan kalbu kurbani Rasulullah sing Rasulullah ngurbani umate wedhus loro niki lho Bu. Kangge siji kangge nabi lan keluargane, siji kangge umate. Jenengan kalbu. Kelbet napa mboten? Wis lahir. Nalika Rasulullah kurban pun lahir. Dereng lah kok kelbet. Lah umate ya. Nah, tadi berarti kan Nabi mengakiki siapa? Hasan dan Husain. Nabi siapa posisinya? Kok cucu tuh? Kakek. Cucunya Hasan dan Husain. Berarti nek Mbah Dok, Mbah Kung ngakikoi putune. Boleh atau enggak? Semangat toh jenengan. Kok penaan mantune jenengan? Hah? Mantu kok dimanjakan itu. Mbai sing ngakikoi ya. Nah, Ali ketika itu juga ekonominya susah gitu loh. Sehingga yang mengakikoi siapa? Mbah Konge yaitu Nabi Muhammad itu. Penak ya mantu kayak Ali gitu. Yang mengakikoi siapa? Mbah Ani. Sehingga olah lahir anak siapa? Mantune. Boleh atau enggak Bu? Atau harus orang tuanya? Bapaknya? Boleh. Jadi Mbah Kong mengakikoi cucunya boleh. Apalagi mantu nikah muda itu kan penghasilan belum jelas. Sehingga dibantu sama Mbah Kongnya di akikoi. Boleh atau enggak? Boleh. Di sana dikatakan kapsan. Satu kambing. Berarti Hasan satu, Husain. Jenengan kok muni wajib tuh Bu. Jirina laki-laki wajib 2. Wedhusnya cuma 2. Berarti buat Hasan 1, buat Husain 1. Enggak 2 Bu. Seharusnya kan 4. Jadi kesimpulannya Bu, hadis Aisyah tadi kan laki-laki 2, tapi hadis Ibnu Abbas 1. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau bayi laki-laki diakikah 1 itu sudah memenuhi sunnah, itu ya disebut akikoh. Meskipun jenengan jek gremeng nek wong akikoh bayi lanang, tapi wedhuse muk siji dikei berkat mesti jenengan gremeng, meskipun berkatnya diterima. Kilo berkatnya saithik. Apa? Satene mau sak sujen. Biasane 3 sujen. Mergo apa? Anake lanang wedhuse mau siji, tapi berkatnya tetap diterima.
Itu boleh. Tapi kalau orang tua mampu, lebih baik apa? Lebih baik 2, Bu. Apa maneh jenengan luweh dari 2, berarti semakin banyak berbagi semakin berkah dan baik, Bu. Tapi kalau 1 juga boleh. Tapi nek jenengan punya uang lebih baik 2 ya, pokoknya gak dirasani tonggo, Bu. Wis sakit dirasani. Berkatnya diterima tapi rasane gak bar gitu. Itu ya, Bu. Terus saiki nek ngitung, Bu. Ngitung 7 hari. Nggih, monggo, Bu. Heeh. Minta diakikahi, Bu. Anak jenengan diakikahi anak atau jenengan mengakui orang tua? Kalau orang tua bayi tua atau bayi cilik? Jadi tidak dianjurkan akikah. Nek jenengan mau ibadah dengan menyembelih hewan, itu bisa kurban. Tapi kalau orangnya masih hidup, nek orang meninggal nggak boleh. Kecuali ada 2 syarat. Yang pertama, kecuali ada salah satu dari 2. Yang pertama ada wasiat, yang kedua ada nazar. Wasiat piye? Misalnya ketika masih hidup, nanti kalau saya meninggal, harta warisannya sebelum dibagi, tolong disisihkan uang untuk korban. Boleh itu. Atau punya nazar. Misalnya seorang orang tua ya, nanti kalau anak saya lulus kuliah saya akan korban. Belum datang Idul Adha, ditakdir oleh Allah meninggal. Berarti belum sampai menunaikan apa? Nazar. Sama anaknya ditunaikan, boleh atau enggak? Boleh. Tapi kalau enggak ada wasiat, enggak ada nazar, Bu, enggak boleh. Tapi jenengan masih bisa membagikan hadiah, namanya syirkah fi thawab, Bu. Menggabungkan pahala tapi yang korbannya juga orang yang hidup. Maksudnya gimana? Korban itu kan untuk satu keluarga, Bu. 1 kambing atau sapi syirkah 7 itu 1 orang dan keluarga, baik yang hidup maupun yang mati. Tapi jenengan nggak usah sebutkan, ya pokoknya diniati korban untuk 1 keluarga yang hidup maupun yang mati, termasuk ibu saya atau bapak saya yang baru saja meninggal. Tapi nggak usah disebutkan secara khusus. Nek jenengan nyetono panitia ya wis dibacakan kepala keluarga nggak apa-apa itu. Soalnya panitia kok nyebut kabeh yo kesel to, Bu. Yang penting niat di dalam hati. Meskipun yang menyembelih itu keliru itu nggak masalah. Kan yang penting niatnya itu. Tapi nggak boleh khusus untuk yang meninggal kecuali ada wasiat atau ada nazar. Kalau tadi kasusnya jenengan wis kelewat dulu, mungkin ekonomi nggak mampu atau nggak tahu akikah kan baru-baru saja, Bu. Ya sudah, waktunya kelewat, berarti sekarang waktunya kurban, nggak apa-apa. Wong akikah itu hukumnya sunnah. Nggih, monggo. Itu masih hidup atau mati, Bu? Mengakui orang meninggal loh.
Ya memang ya Bu, ya itu biasanya ada semacam komersial gitu. Kalau sudah meninggal nggak boleh Bu. Kalau bayi tuwek madzhab Syafi'i boleh, tapi tadi kita bahas hadisnya apa tadi? Dhaif. Hadisnya apa dhaif? Katanya Nabi mengakikoi setelah diangkat jadi Nabi usianya 40, tapi hadisnya apa? Dhaif. Berarti yang kita gaungkan itu korbannya Bu. Korban sama akikoh itu beda. Terus sekarang lebih kuat mana perintah korban dengan perintah akikoh? Lebih kuat mana Bu? Ya kuat korban Bu. Korban itu disebutkan dalam Quran, fasholli li rabbika wanhar. Akikoh enggak ada dalam korban. Kok dalam korban, dalam Al-Qur'an. Jadi korban itu, bahkan korban itu ada yang menganggap wajib gitu. Mangka nalahu sa'atun walam yudhahi fala yaqraban apa? Musalla. Nak sapa wonge sing duweni kelapangan rezeki gak gelem korban, jare Nabi gak usah nyedak panggenan salat kita. Tapi kalau akikoh itu hanya sunnah. Tadi meskipun kita enggak diakikohi enggak apa-apa. Karena sudah jadi bayi tua. Yang sekarang kalau punya rezeki ya untuk korban, kalau mau ibadah dengan nyembelih hewan. Terus sekarang ini yang paling penting Bu, nanti habis ini tanya jawab ya. Ngitung 7 hari. Akikah kan disembelih di hari yang 7. Misalnya bayi lahir sekarang hari apa nih? Sabtu. Akikahnya hari apa Bu? Jumat. Nyembelihnya Jumat. Kalau anak lahir hari Selasa Bu, akikahnya kapan? Senin. Kalau Ahad? Kalau Kamis? Berarti kaidahnya gimana? Hari lah hari ke-7 itu ngitungnya gimana gitu. Jadi Pak Yai lagi Pak Yai podo Pak Yai ini. Sik to Bu. Ya monggo apa? Heeh. Hari ini dihitung Bu. Sekarang wong enek wong babaran lahir. Sekarang hari Sabtu. Akikahnya kapan Bu? Katanya jenengan tadi ngitungnya malam. Wis salah rapopo Bu kok wedi. Wis ojo jiri Kiai. Gimana Bu? Gimana mau? Gimana? Ya sekarang gini. Nih bayi lahir sekarang akikahnya kapan? Jumat. Segi ngikutin jenengan. Nih lahirnya habis maghrib. Akikahnya kapan? Akikahnya apa? Tadi kan ini kalau lahirnya sekarang akikahnya kapan Bu? Jumat. Kalau lahirnya setelah maghrib? Sabtu atau Ahad atau Jumat? Sekarang gini Bu, saya jelasin. Wis tak jelasin nih kok muter kok. Saya jelasin. Jawabannya jangan betul.
Akikoh itu kaidahnya ngitung 7 hari itu mundur 1 hari. Kalau anak lahir hari Sabtu, akikohnya hari Jumat. Jumat bu, mundur 1 kok. Kalau lahir hari Jumat, akikohnya hari Kamis. Kalau lahirnya hari Kamis, akikohnya hari Rabu. Kenapa bu? Kenapa? Jawab aja, jere Pak Yai koyong uno. Jawabannya gini bu, jawabannya. Supaya anak itu mendapati 7 hari dalam 1 minggu. Ya atau enggak? Kalau sekarang hari Jumat. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berapa? 7. Kalau bayi mendapatkan semua hari dalam 1 minggu, hidup atau enggak? Hidup atau enggak, Bu? Maksudnya harapan ke depan hidup atau enggak? Jenenge wong urip Bu mesti mendapatkan 7 hari dalam 1 minggu. Nah nek wong kok wis gak tau metuki dina jemah berarti wis ningku. Serius Bu, serius. Nanti kalau dia mendapatkan 7 hari dalam 1 minggu, 7 hari dalam 1 minggu berarti orang tuanya optimis anaknya hidup. Itu hikmahnya akikoh. Makanya apa? Kaidahnya apa tadi? Mundur 1 hari. Terus sekarang sing jenengan bingung menghitungnya piye mau? Ya betul jenengan. Dalam kalender Hijriah menghitung hari itu dimulai dengan huruf syamsi, terbenamnya matahari. Kalau anak lahir sekarang, akikohnya kapan? Akikohnya kapan? Jumat. Kalau habis Isya nanti? Enggak Bu, ikut hari berikutnya. Berarti Sabtu gitu. Berarti patokannya apa? Terbenamnya matahari. Terus yang penting Bu, sunahnya Bu, ini hanya sunah ya. Kalau nyembelih kambing itu kayak korban. Korban disembelih kapan Bu waktunya? Waktu duha. Biasanya ibu-ibu sing grisen nih, cicil wis sore-sore ra apa-apa. Sisuk kerek. Ya Allah, enggak Bu, baiknya pagi kayak korban. Ya nunggu terbitnya matahari. Sekitar jam 6-an lah gitu. Coba subuh pas. Menunggu terbitnya matahari. Kayak korban. Matahari terbit kemudian ada yang mengatakan menunggu lamanya sholat 2 rakaat id dengan khutbah. Ya kira-kira berapa menit? 15-an menit atau berapa gitu. Ya. Itu sunahnya. Tapi kalau bisa disembelih malam enggak apa-apa. Maksudnya enggak tetap sah tapi lebih baik apa? Waktu pagi kayak korban. Ya, terus tadi. Nggih, monggo langsung tadi. Heeh. Heeh. Yaumun Nahri, hari Nahar, Idul Adha. Ya. Ya. Kalau hadyu Bu, hadyu itu sama dengan korban. Jadi kenapa Idul Adha itu kan disebut Yaumun Nahri Bu? Yaumun Nahri itu karena konteksnya hadyu. Kalau kita Idul Adha karena konteksnya
korban bagi yang tidak haji. Jadi tetap menunggu masuknya tanggal 10 Dzulhijjah ketika matahari terbit. Tapi dalam tarjih menunggu selesainya sholat. Meskipun dalam mazhab Syafi'i itu boleh, yang penting matahari terbit. Tapi kalau pandangan tarjih, nunggu setelah sholat. Sholat siapa? Sholat di daerah tempat jenengan. Misalnya jenengan di sini ya, di Ngelarangan, ya sholat yang jenengan pakai itu sudah selesai atau belum. Misalnya ibu-ibu ya, misalnya ibu-ibu dia janda gitu. Contoh saja Bu, contoh biar mudah itu. Dia mau korban gitu, nggak diserahkan panitia, dia masih muda, janda muda kan masih head gitu, belum menopause gitu. Sembelih sendiri, sholat belum selesai, nggak boleh itu. Dia harus nunggu selesainya sholat meskipun tidak ikut sholat. Maksudnya itu ya, dinunggu setelah selesai sholat. Terus yang kedua Bu, akikah hari yang pertama. Alasannya apa? Alasannya apa Bu? Hah? Sunnahnya itu hari ke-7. Dalam hadis Samurah bin Jundub kan tudbahu anhu yaumas sabihi. Hari yang ke-7 Bu. Ini yang sesuai dengan sunnah ya. Nyembelih akikah. Wa yukhlaq ra'suhu. Kepalanya dicukur, laki-laki maupun perempuan. Nek bayi perempuan dicukur Bu? Dipotong saja Bu ya? Maksudnya kan tergantung kulitnya kan masih apa jenenge? Masih gembuk nah. Gembuk gitu. Mas atau perak Bu? Biasanya sampai berapa gram Bu? 2,6 ya. Itu nominal uangnya berapa Bu? Lumayan Bu ya. Kambing 3 juta, sekarang kambing itu 3 jutaan yang paling murah itu, atau 2,5 juta itu masih susah ya. 3 juta bayi laki-laki sudah 6 juta. Yang lain-lainnya berapa Bu? Sing ahli masak nih. Tak hitung Bu, tak hitung. Berapa Bu? Ya sing standar saja Bu, berapa? Masa 5 juta Bu? Enggak berapa Bu, berapa? Tadi kambingnya 6 juta, terus mam ya 6 juta, tak hitung Bu, tak hitung. Terus apa berapa Bu? Kambing juga 7. Itu wis kabeh Bu ya, iwel-iwel undangan macam-macam ya. Lihat maksudnya plus tadi loh, sedekah dengan emas, orang dihitung Bu, masih 10 juta habis enggak Bu? Atau masih kurang itu? Kurang lebih 10 itu ya. Lumayan Bu, lumayan wi. Apalagi jenengan tadi ngikuti tradisi mapati, tingkepan. Nah maksudnya gini loh, jenengan saya ajak prioritaskan yang ada dalilnya, yang nggak ada dalilnya kan nggak apa-apa, kita nggak lakukan. Ya. Jangan sampai jenengan ngejar yang nggak ada dalilnya, yang ada dalilnya jenengan nggak lakukan. Berarti tadi ya, kepala dicukur, wa yusamma fi, kasih nama. Kalau ngasih nama Bu, yang jenengan tanyakan, itu boleh ketika lahir atau pas akikah hari ke-7. Pas lahir boleh karena Nabi ketika kelahiran anak namanya itu Bu dikasih Ibrahim, itu dinamai ketika pas lahir.
Soalnya orang tua Bu, apalagi yang masih baru nikah itu mau punya anak, itu masih dalam kandungan itu wis disiapkan namanya. Ya toh? Misalnya waktu lahir kasih nama boleh atau pas akikoh. Tapi yang terbaik pas akikoh. Atau yang memahami gini, waktu lahir sunnah pas akikoh wajib kasih nama. Wajib atau enggak Bu? Nama itu? Wajib itu wajib. Itu enggak hanya urusan dunia tapi urusan akhirat. Kata Nabi apa? Antum tut'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum. Nanti di hari kiamat juga orang itu dipanggil dengan namanya. Jangan sampai jenengan mau masuk surga karena malaikat enggak tahu nama. Kasih tahu. Monggo. Buku apa Bu? Buku apa ini? Ya. Masih hidup atau sudah meninggal? Almarhum ya. Kak, maksudnya itu ada wasiat atau nadar atau enggak? Enggak tahu juga. Tapi dia korban atau enggak? Yang dirinya sendiri korban? Enggak, maksudnya di atas namakan orang lain kan dia enggak korban berarti Bu. Kambingnya berapa? Sapinya berapa? Enggak, maksudnya satu orang atau dua orang? Nah itu kan kayak gini tuh Bu. Ini Bu ya, coba didengerin ya. Untuk tahun depan. Korban itu atas nama keluarga. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari, kana rajulu fi ahdi Nabi yudhahi bisyati anhu an ahli baiti. Seseorang, maksudnya laki-laki. Kenapa kok laki-laki? Umumnya kan yang cari nafkah laki-laki itu. Korban dengan satu kambing untuk dirinya dan keluarganya di zaman Nabi. Sehingga dipahami Bu, korban itu untuk satu keluarga. Meskipun itu namanya kepala keluarga Bu, jenengan nggak usah ngeri. Berarti nek kepala keluarga jenengan juga masuk. Meskipun tidak disebutkan. Apalagi sekarang kalau orang korban, ini duit lanang atau duit wedok Bu? Anak lanang wedok kan ya atas nama keluarga. Nah, jarang ya, misalnya duit lanang tok atau duit wedok tok. Sehingga nggak perlu untuk digilir. Misalnya sekarang nama bapak, nama suami, besok istri, nah wes pas giliran anak cek sekolah SD atau MI, cek TK, cek playgroup. Sudah balik atau belum? Berarti orang tuanya enggak korban tapi dia ngorbani anaknya. Padahal yang kena anjuran korban ya Pak, yang sudah balik. Kan lucu tuh Bu. Wong yang punya kelapangan rezeki enggak korban, ngorbani orang lain, dia sendiri enggak. Apalagi yang dikorbani sudah meninggal. Enggak ada wasiat, enggak ada nadar. Iya, tapi kan seharusnya dia korban juga yang kambing yang kedua untuk kalau gitu masih agak logis Bu, tapi juga nggak ada anjuran gitu loh. Ya kan itu. Mestinya kan dia coba fasholli li rabbika wanhar Bu. Idul Adha itu sholat itu tiap tahun atau enggak? Korban berarti tiap tahun. Selama dia punya kelapangan rezeki, tetap korban. Jadi masyarakat itu dipahami salah Bu.
korban itu 1 kali dalam satu hidup, seumur hidup Bu. Mak Dik biyen aku wis tau korban. Soalnya apa? Soalnya nanti nek awakmu gak korban, sampean gak iso nguwat sirat mustaqim. Gak iso apa Bu? Gak enek tompakane karo Gus Bak digojloki. Nak korban sirkah kuwi enggak Bu, dalam sekolah itu kan ada arisan tuh biasanya sing PNS, ASN itu. Arisannya kelompoknya guru-guru di sekolah. Ada laki-laki, ada perempuan. Dan nak sirkah apa bojone gak cemburu toh? Bojoku kok digonceng awang. Oh iya, dalam sekolah kan ada guru laki-laki ada perempuan. Jadi lah digonceng itu mau sapi wali. Si berikutnya jadi kesbah aku mau niru otok lebu. Ini gak ngasih fatwa, guyon tok. Nek jadi kesbah aku yo ora gelem korban kaya ngono. Kenapa? Soalnya mlebu surga ku luweh dhisik. Nah baru ngomong ki ya ngenteni kesuwen aku. Wae mlebu surga ora iso mlebu mergo napa? Mergo ngenteni koncone. Lewat apa sirat mustaqim. Enggak, ini candaan Bu, candaan. Kembali ke tadi Bu, ya intinya Bu. Itu korban untuk satu keluarga. Jadi yang mencukupi semua keluarga, enggak perlu untuk diputar gitu. Kalau jenengan ingin korban orang tua, itu enggak bisa karena sudah meninggal ya. Kecuali ada wasiat atau nadar. Kalau enggak itu enggak bisa. Tapi jenengan bisa niatkan syirkah. Kok syirkah fi thawab. Pahalanya juga ditujukan ke orang tua, tapi yang korban tetap yang masih hidup. Jadi enggak perlu ya korban dari Pak Ahmad untuk siapa? Enggak perlu. Ya berarti cukup Pak Ahmad, tapi diniatkan untuk keluarganya. Oke. Cih, monggo. Enggak, itu Masjid Muhammadiyah atau enggak, Bu? Makanya tak tanya jenengan. Lah nak kayak gitu kita susah, Bu. Paling enggak kita betulkan dulu masjid kita. Kalau masjid orang lain kan kita enggak bisa ngatur gitu. Oke. Biasanya gini Bu, kalau saya ngasih saran, kalau ada orang mau keluar korban untuk orang meninggal, itu panitia enggak usah nolak. Tapi dibenarkan akadnya. Berarti yang korban yang masih hidup, karena enggak ada wasiat, enggak ada apa? Nadar, tapi pahalanya dikasihkan juga kepada orang tua yang sudah meninggal, tapi tidak dikorbani secara khusus. Itu Bu caranya. Oke, masih napa dereng nih? Pertanyaan masih? Nggih, monggo. Nggih. Ya. Kalau pelaksanaan akikah itu bisa dilaksanakan dari 7 kemudian pilihannya 7 Pak. Ya. Dari 14, dari 21. Saya pernah melaksanakannya yang dari 14 dan itu sebenarnya pripun. Terus yang kedua terkait dengan pencukuran rambut itu tadi yang ditimbangkan. Misalkan beratnya 2,5 terus apakah kalau misalkan dikuruskan dengan nilai emas uangnya bisa dibuat untuk kebutuhan akikah yang kayak misalkan untuk beli snacknya, bumbu-bumbunya, itu pripun? Ya, gini Bu ya, akikah yang disepakati oleh ulama
Sing jenengan mbek mangan mbek dirungokno Bu ya. Ojo asik mangan tok. Yo mangan yo ngrungokno. Jadi akikah itu yang enggak ada khilaf, hadis Samurah ibn Jundub tutbahu anhu yaumas sabi, disembelih hari yang ke-7. Setelah itu ada hadis diperdebatkan. Tapi kalau ulama-ulama Saudi itu membolehkan Bu. Yaitu minggu yang kedua, yaitu hari ke-14. Atau minggu ketiga, hari ke-21. Tapi hadisnya ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Tapi kalau jenengan tanya ulama-ulama Saudi, mazhab Hambali menganggap hadis itu sahih. Tapi kalau ditarjih enggak Bu. Jadi difokuskan hari yang ke-7. Tapi kalau sudah dilakukan ya mudah-mudahan mengikuti pendapat yang kedua tadi, ada yang membolehkan. Kan tadi kan sudah dilakukan ya, mudah-mudahan diterima dan mengikuti pendapat yang kedua. Ini kan hanya pendapat saja kan. Tapi kalau yang jelas yang hari ke-7 enggak ada khilaf gitu. Setelah itu minggu ke-4, minggu ke-5 dan seterusnya ini yang enggak ada dalil, tapi ada yang mengatakan boleh selama anak itu belum balik. Adapun akikah untuk bayi tua, kan bayi tadi kan, bayi gede itu hadisnya apa? Dhaif, hadisnya dhaif, itu ya. Terus sekarang untuk bersedekah senilai emas atau perak, di hadis itu kan hadis Fatimah. Ketika Fatimah melahirkan Hasan, ada yang mengatakan Husain di beberapa. Nabi bilang apa? Ikhliki sya'rahu, suruh mencukur rambutnya. Wazini fidhotan, suruh nimbang dan senilai perak. Yang ada itu perak, bukan zahab. Zahab itu emas. Tapi ulama memahami kalau hanya perak yang dianjurkan berarti emas lebih baik. Kenapa? Karena emas sama perak lebih tinggi emas. Tapi hadisnya itu juga diperdebatkan. Ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Sehingga kalau ditarjih belum ada tuntunan khusus tentang apa? Sedekah dengan emas. Tapi kalau jenengan lakukan enggak apa-apa gitu. Ya, terus kalau mepet ya, misalnya untuk kambing kan butuh dana untuk itu Bu masak itu loh Bu. Bumbu-bumbu. Dan masak jenengan mau mementingkan sedekah dengan emas gak enak bumbu ini kan. Soalnya akikah itu sunnahnya dibagikan matang. Beda dengan korban dianjurkan dibagikan mentah. Masa jenengan mau akikah dibagikan kayak korban Bu. Oleh sebab itu ketika itu yang diprioritaskan apa? Uang itu dibelikan untuk ngelola daging tadi. Nah itu. Jadi urutannya kayak gitu. Kecuali kalau punya uang yang lebih, ya silahkan mau sedekah dengan emas. Itu. Ya itu ya. Iya, monggo. Untuk itu disembelih hari ke-7 tapi dimasaknya hari ke-10 itu berbon. Ya kan gini ya, tutbahu anhu yaumas sabi, disembelih hari yang ke-7. Logikanya itu Bu, mafhumnya berarti ya dibagikan hari itu gitu. Meskipun kalau ada akikah itu ada yang memahami hukumnya sama korban loh. Kalau korban boleh disimpan, akikah juga boleh disimpan. Tapi kan tetap bagikannya kan hari itu. Jadi kan berakikahan kan tetap enek apa Bu? Jangan sing iwali. Gak sete gule yang masih lebih kan bisa sisa kan.
Maksudnya kan nggak harus habis dari yang ketujuh tuh. Jadi tetap sunahnya hari ketujuh, bukan tudbahu anhu yauma sabi itu. Ya disembelih hari ketujuh. Hari ketujuh itu 3 di hadis Amr bin Jundub. Nyembelih kambing, apa tadi? Nyukur rambut, terus ngasih nama. Ngasih apa? Nama. Sekarang antara nih menyembelih kambing dengan mencukur rambut, dulu mana Bu? Dulu mana Bu? Kena apa Bu? Kena apa? Kenapa? Sama dengan orang haji. Kalau orang haji itu manasik dulu ditutup dengan tahallul. Tahallul ditandai dengan mencukur rambut. Sehingga akikah dulu disembelih baru mencukur rambut itu. Nggih, monggo Bu. Hidupnya maksudnya. Tuh, kalau hijriah saja Bu. Sekarang kan tahun berapa? 1446 hijriah. Itu pun menghitungnya dari hijrah Nabi. Dari hijrah apa? Hijrah Nabi. Nah, berarti kan lebih dari itu Bu. Lebih dari 1446 tahun lebih gitu. Sudah cukup 1 abad nggih. Terus niku mawon Bu. Nggih. 1447 tahun, lebih dari itu. Ya. Ya. Ya monggo lintunipun wonten apa mboten? Pun wis kesel. Jenengan wis mangan aku kok. Kok kon ngomong dhewe. Sing penaan jenengan, aku sing lesu lho. Kalau kita cekap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sami-sami. Nggih, monggo.